Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Putri Pertiwi dari Tadris Biologi E semester 5 akan memaparkan jawaban dari soal-soal yang diberikan oleh Ibu Dewi. Yang pertama yaitu apa saja sih hormon-hormon yang berperan dalam sistem reproduksi pria? Hormon-hormon yang berperan dalam reproduksi pria yang pertama yaitu ada testosteron. Testosteron ini yaitu hormon penting bagi tahap pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma, terutama pembelahan meiosis, yaitu berguna untuk membentuk spermatosit sekunder. Selain hormon testosteron, ada juga hormon LH atau luteinizing hormon yang berfungsi untuk mensekresi sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron. Kemudian ada hormon FSLH atau dikenal dengan follicle stimulating hormone yang berfungsi untuk menstimulasi sel-sel Sertoli. Kemudian ada hormon estrogen dan juga ada hormon pertumbuhan. Lanjut pertanyaan kedua yaitu mengenai bagaimana sih proses spermatogenesis terjadi. Spermatogenesis itu terjadi di tubulus seminiferus, di mana pada dinding tubulus seminiferus telah ada calon sperma atau spermatogenia yang berjumlah ribuan. Kemudian spermatogenia ini melakukan pembelahan mitosis membentuk spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk dua spermatosit sekunder. Kemudian tiap spermatosit sekunder itu melakukan pembelahan meiosis yang kedua. Nah, pada tahap ini menghasilkan dua spermatid yang bersifat haploid. Setelah itu, keempat spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Sperma yang matang ini akan menuju ke epididymis. Nah, setiap proses spermatogenesis ini memerlukan waktu 65 sampai 75 hari. Di mana struktur sperma matang terdiri dari kepala, leher, bagian tengah, dan juga ekor. Nah, kepala sperma tebal ini mengandung inti haploid yang ditutupi badan khusus yang disebut sebagai akrosom. Nah, akrosom ini mengandung enzim yang membantu sperma itu tembus ke sel telur. Nah, pada bagian tengah sperma itu mengandung mitokondria spiral yang berfungsi menyediakan energi untuk gerak ekor sperma itu. Nah, setiap melakukan ejakulasi, seorang laki-laki mengeluarkan kurang lebih 400 juta sel sperma. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana menjaga kualitas sperma. Cara menjaga kualitas sperma yaitu dengan menjaga olahraga secara teratur. Dengan berolahraga secara teratur akan memiliki kadar testosteron yang lebih tinggi serta kualitas sperma yang lebih baik. Kemudian yaitu dengan cara mengonsumsi makanan sehat. Kalian bisa mengonsumsi makanan yang kaya akan folat atau vitamin B9, seng, kemudian vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, hingga asam lemak omega. Nah, kemudian menghindari penggunaan alkohol. Kemudian kalian juga harus berhenti merokok. Kemudian yang terakhir yaitu kalian harus menghindari penggunaan celana dalam yang ketat. Nah, celana dalam yang ketat ini memiliki resiko meningkatkan suhu di sekitar area skrotum.
Kemudian beralih ke nomor 4, yaitu bagaimana alur pengeluaran semen atau air mani. Alur pengeluaran semen ini terjadi puncaknya pada saat ejakulasi. Ejakulasi ini merupakan puncak dari hubungan seksual, di mana terjadi aktivitas persarafan simpatis. Pada fase ejakulasi ini akan terjadi pengeluaran cairan semen yang mengandung sperma. Nah, cairan semen akan dikeluarkan secara ritmik. Kontraksi ritmik terjadi akibat penis memiliki otot yang bernama bulbus spongiosum. Kontraksi ritmik ini merupakan bagian dari organisme pria. Organisme pada pria umumnya berlangsung selama beberapa detik. Selama sekali orgasme dapat terjadi sebanyak 10-15 kontraksi. Namun, pria umumnya tidak menyadari banyaknya kontraksi yang terjadi. Pada saat terjadi kontraksi, akan terjadi penyemprotan cairan semen yang mengandung sel sperma. Nah, pada umumnya cairan semen ini keluar paling banyak pada saat kontraksi pertama dan kontraksi yang kedua. Volume semen yang keluar dari penis cukup bervariasi antara 1 ml sampai 10 ml. Lanjut ke pertanyaan kelima, apa sajakah gangguan pada sistem reproduksi pria? Gangguan pada sistem reproduksi pria yang pertama yaitu ada epididymitis. Epididymitis ini dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan juga nyeri. Kemudian air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Yang kedua yaitu ada gangguan orchitis. Orchitis ini adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Orchitis ini bisa menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Yang ketiga ada gangguan hipogonadisme. Hipogonadisme ini terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Biasanya pada pria dewasa kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido. Kemudian gangguan produksi sperma dan juga fungsi organ-organ reproduksi serta infertilitas. Yang keempat yaitu ada gangguan pada prostat. Prostat merupakan kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Nah, kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk menyuburkan dan melindungi sperma. Gangguan pada prostat dapat berupa peradangan prostat atau prostatitis. Kemudian ada pembesaran prostat atau BPH atau juga disebut dengan kanker prostat. Dan yang terakhir ada masalah pada penis. Masalah pada penis ini biasanya kelainan pada bentuk penis, misalnya hipospadia atau penis bengkok, yaitu penyakit Peyronie, dan juga ada kanker penis. Sekian pemaparan jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.